Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Ahmad Abdullah dengan NIM A50122030. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai 3 dosa besar pendidikan. Nah, jadi 3 dosa besar pendidikan itu yang pertama ada perundungan atau yang biasa disebut bullying, kemudian yang kedua ada kekerasan seksual, dan yang ketiga ada intoleransi. Baik, langsung saja. Yang pertama ada perundungan. Jadi perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang. Nah, itu juga dikenal dengan istilah perundungan. Nah, perundungan juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada perundungan fisik. Nah, jadi perundungan fisik adalah perundungan yang dilakukan secara fisik atau oleh anggota tubuh kita yang dapat menyakiti dan merugikan orang lain. Ya, contohnya itu seperti kita mencubit atau menendang teman kita di kelas. Nah, begitu, itu adalah beberapa contoh perundungan fisik. Nah, kemudian ada yang kedua, perundungan verbal. Nah, jadi perundungan verbal ini ialah perundungan yang dilakukan oleh kata-kata yang bisa mengganggu dan menyakiti orang lain. Jadi contohnya itu ketika kita melontarkan perkataan yang menyakiti teman kita seperti menghina, cibir. Nah, itu adalah beberapa contoh perundungan verbal. Kemudian ada yang ketiga, ada perundungan relasional. Nah, jadi perundungan ini contohnya adalah di mana ada seseorang yang tidak suka sama kita atau mempunyai rasa jengkel terhadap kita, dan dia mengiring opini dan mengajak orang lain untuk ikut tidak suka terhadap kita dan menyebabkan kita dikucilkan begitu. Nah, itu adalah perundungan relasional. Kemudian yang keempat ada cyberbullying. Nah, cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan di dalam media sosial seperti mencaci maki, menghina, dan mengancam di media sosial. Baik, kemudian ada dosa besar pendidikan yang selanjutnya adalah kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, serta menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan dengan aman dan optimal. Nah, ada juga beberapa jenis kekerasan seksual. Yang pertama yaitu kekerasan seksual verbal. Jadi kekerasan ini dilakukan oleh secara verbal atau kata-kata yang dilontarkan untuk melecehkan seseorang. Kemudian kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik yaitu seperti meraba-raba ataupun sebagainya. Itu adalah beberapa contoh kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik. Kemudian kekerasan seksual yang dilakukan secara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, seperti melecehkan di kolom komentar video yang diunggah di sosial media. Nah, itu adalah contoh kekerasan seksual yang dilakukan secara daring. Kemudian masuk di dosa besar pendidikan yang terakhir yaitu intoleransi. Jadi intoleransi adalah sikap atau tindakan diskriminatif kepada mereka yang berbeda latar belakang, baik agama, kepercayaan, suku, ras, gender, ataupun disabilitas. Jadi intoleransi ini merupakan salah satu bentuk kekerasan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah yang pertama, perundungan adalah masalah serius yang berdampak negatif pada korban dan masyarakat. Pencegahannya dan penanggulangannya perundungan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi ayo sama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sportif,
inklusif dengan cara itu adalah kunci untuk menghentikan perundungan. Kemudian kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, seringkali dengan paksaan dan tanpa persetujuan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak buruk pada korban, keluarga, dan masyarakat. Jadi mari sama-sama melakukan pencegahan kekerasan seksual. Yang pertama diperlukan dari kesadaran diri sendiri, pendidikan, dan perubahan paradigma sosial serta penegakan hukum yang tegas. Kemudian intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menerima perbedaan baik dalam hal keyakinan, pendapat, maupun budaya. Sikap ini dapat memicu konflik sosial dan menghambat persatuan. Intoleransi muncul karena kurangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain yang berbeda, serta ketidakmampuan untuk memahami dan menerima keberagaman. Jadi mari sama-sama kita untuk menumbuhkan sikap toleransi agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.